Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu Guru di Kementerian Agama, tentunya di Bimla Channel. Kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa poin transformasi ya untuk pelaksanaan PPG Daljab di tahun 2025-2026. Apa saja poin-poin yang ada, silakan simak video sampai akhir. Yang baru bergabung silakan bisa klik subscribe, jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat update terbaru dari kami tentunya. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari poin yang pertama. Jadi kabar gembira tentunya ya bagi Bapak Ibu yang sudah terdata baik di Simpatika maupun di EMIS sebelum TMT tahun 2023 ya, kalau nggak salah bulan Juni, karena nanti akan ada PPG secara masif di 2 tahun ke depan. Yang pertama terkait dengan percepatan ya, ini desain, terkait dengan desainnya PPG baru untuk Daljab Plus namanya ya, tahun 2025 nanti. Yang pertama, poin percepatan. Jadi melalui PPG Daljab model baru nanti Kemenak akan menuntaskan sertifikasi sebanyak 621.563 guru dalam jangka waktu 2 tahun, yaitu tahun 2025 dan 2026. Poin yang kedua untuk seleksi. Jadi penetapan didasarkan pada seleksi administrasi ya. Seleksi administrasi ini perlu kita garis bawahi sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi yang sudah dimiliki oleh guru berdasarkan riwayat mengajar. Jadi nanti penting sekali di Simpatika ataupun di EMIS, kita juga belum tahu sumber datanya nanti di mana, terkait dengan riwayat mengajar Bapak Ibu ya. Di sana mulai TMT sampai dengan tahun terakhir mengajar untuk data ini diambil, yaitu tahun 2025 ini. Pastikan semua semester aktif ya. Kemudian beban SKS ini nanti sebanyak 36 SKS yang dipenuhi dari RPL sebanyak 27 SKS dan program PPG sebanyak 9 SKS, sehingga aktivitas pembelajaran tidak terlalu membebani mahasiswa. Jadi Bapak Ibu nanti bisa sambil, artinya tidak harus cuti ya untuk mengajarnya. Pembelajaran mandiri dilakukan melalui platform pembelajaran digital yang sepenuhnya ditempuh secara daring dan dilakukan secara fleksibel ya Bapak Ibu ya. Jadi tentu ini nanti lebih memudahkan tentunya ya, karena bukan offline, maksudnya secara daring ya. Jadi secara fleksibel bisa kita kerjakan, bisa kita pelajari dari manapun. Kemudian PPL, praktek pengalaman lapangan. Jadi kegiatan PPL nanti dikonversi dalam bentuk pemenuhan tagihan tugas dalam pengembangan perangkat pembelajaran pada kegiatan pendalaman materi sebelumnya. Nah, untuk PPL-nya nanti berupa pemenuhan tagihan tugas Bapak Ibu ya. Kemudian keterlibatan dosen dan guru pamong. Dosen berperan penting dalam kegiatan induksi dan tryout. Tujuannya apa? Akan mahasiswa memperoleh feedback serta penguatan terkait substansi materi yang telah dipelajari dalam kegiatan pendalaman materi, serta materi yang akan diujikan dalam kegiatan OKM PPG. Kemudian OKM PPG apa itu? Yaitu uji kinerja ini hanya akan melibatkan dosen sebagai tim penguji, tidak lagi melibatkan guru pamong. Kita tahu bersama bahwa kalau dulu itu juga melibatkan guru pamong, tapi nanti ke depan hanya akan melibatkan dosen sebagai tim penguji. Kemudian biaya Bapak Ibu ya, untuk unit cost tiap mahasiswa ini ditetapkan sebesar 800.000 sehingga dapat mensertifikasi sebanyak 300.000 guru per tahun. Jadi kalau 600.000 nanti diharapkan 2 tahun sudah selesai ya. Ini costnya ditekan seminimal mungkin sehingga setiap mahasiswa nanti 800.000 nanti diambil dari APBN, semacam itu Bapak Ibu ya. Baik, kemudian siapa saja sih yang dapat mengikuti PPG Daljab di tahun 2025 maupun 2026? Jadi ada 6 persyaratan ya. Yang pertama, terdaftar aktif sebagai guru dalam Satmingkal yang terdata dalam sistem pendataan Kementerian Agama ya. Nah, tadi sudah saya bilang di depan, apakah Simpatika atau EMIS yang digunakan ya, karena pada saat ini juga sedang terjadi migrasi data dari Simpatika ke EMIS. Kita juga belum tahu bersama, nanti kita ikuti terus. Bapak Ibu jangan lupa ya, selalu ikuti di Bimla Channel, akan kami infokan tentunya. Kemudian guru yang diangkat paling lambat tanggal 30 Juni 2023 dan terdata aktif tahun ajaran 2023-2024. Ya, ini tadi juga sudah saya bilang di awal, di depan tadi, bahwa Bapak Ibu TMT paling akhir yang dapat diangkat nanti adalah TMT 30 Juni 2023. Artinya TMT setelah ini nanti juga tidak bisa mengikuti ya by sistem.
Kemudian syarat yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik minimal S1 ataupun D4 yang sesuai dengan mapel PPG dalam jabatan. Nah, sinkron antara ijazah dengan mapel PPG yang akan diikuti. Kemudian poin berikutnya, belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat berikutnya, belum memiliki sertifikat pendidik, ya. Syarat terakhir, sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas atau pusat layanan kesehatan lainnya. Nah, ini syarat yang terakhir Bapak Ibu ya. Saya kira syaratnya juga cukup mudah ya. Asal poinnya Bapak Ibu nanti TMT mengajar itu 30 Juni 2023, sebelum itu ya. Nah, ini ada poin penting juga paling bawah Bapak Ibu ya. Ketentuan terkait lulus tes akademik pada tahun 2025 nanti ditiadakan. Berarti insya Allah nanti tidak ada pretest ya. Tapi tadi di depan tadi sudah saya singgung, yaitu berbasis portofolio Bapak Ibu, riwayat pengajar Bapak Ibu di mana itu di EMIS atau di Simpatika ya. Oke. Nah, yang terakhir, nah ini Bapak Ibu ya, untuk proyeksi peserta PBG Daljab 2025 ya. Untuk yang Direktorat PA GTK Madrasah ini di tahun 2025 proyeksinya 150.000 ya untuk ini di Dirjen GTK Madrasah. Kemudian yang untuk proyeksi 2026 ini sekitar 334.670 sekian. Nah, itu Bapak Ibu yang dapat kami bagikan terkait dengan transformasi PPG untuk 2 tahun ke depan ya. Semoga ada manfaatnya. Silakan Bapak Ibu, saat ini yang perlu dilakukan adalah memantau data migrasi Bapak Ibu semua dari Simpatika ke EMIS. Siapa tahu nanti yang digunakan dasar adalah data di EMIS, sehingga Bapak Ibu perlu pantau data-data yang ada di EMIS GTK ya. Sekali lagi EMIS GTK. Ataupun di Simpatika juga Bapak Ibu silakan cross check. Pastikan data-data yang penting, poin-poin penting yang tadi kita sampaikan terkait dengan ijazah, terkait dengan TMT dan sebagainya sudah benar. Nah, itu yang dapat saya bagikan. Semoga Bapak Ibu terpilih ya, bagi Bapak Ibu yang berhak terpilih mengikuti PPG dan akhirnya mendapat sertifikat pendidik. Kurang lebihnya mohon maaf. Fahrul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.